Sebuah unggahan tentang barang yang tertinggal di kereta tiba-tiba menjadi perkara publik. Simpati mengalir cepat, keberpihakan pun terbentuk. Posisi moral mengeras bahkan sebelum kronologi diperiksa atau klarifikasi disampaikan. Dukungan hadir sebagai refleks, bukan sebagai penilaian. Inilah pola khas ruang digital. Kehebohan bukan sekadar akibat, melainkan ritual. Media sosial menyediakan panggung, viralitas menyederhanakan cerita. Manusia dipadatkan menjadi peran, korban, pelaku, dan masa yang tergesa memilih sisi. Yang dikejar bukan ketepatan, melainkan keterlibatan. Dalam ritus semacam ini, kecepatan mengalahkan pemahaman. Kesaksian personal segera naik pangkat menjadi kebenaran sosial. Bukan karena diperiksa, tapi karena cocok dengan emosi kolektif. Kebenaran lahir dari berbagi, bukan dari mengetahui. Persoalan menjadi lebih rumit ketika gender masuk. Keterlibatan perempuan sering berfungsi sebagai jaminan moral instan. Keluhan langsung dibaca sebagai penindasan. Keraguan dianggap ketidakpekaan. Identitas menutup ruang pertanyaan, sementara konteks dikesampingkan. Di titik ini, kesetaraan mulai tergelincir. Bukan karena perempuan dihormati, melainkan karena dijadikan simbol. Keberpihakan lahir dari asumsi, bukan evaluasi. Perempuan tidak sepenuhnya diperlakukan sebagai subjek moral yang argumennya dapat diuji dan tindakannya dapat dinilai. Tetapi, figur yang harus segera diamankan dari kritik. Fenomena ini jarang lahir dari niat buruk. Ia tumbuh dari kecemasan kolektif, takut dianggap dicap patriarkis, takut dianggap tidak peka. Keberpihakan lalu menjadi performa. Sikap diambil karena aman. Inilah diagnosa logika kita. Ketika empati menggantikan berpikir dan moralitas dipersingkat. Algoritma memperjelas semuanya. Emosi yang tegas diutamakan. Cerita sederhana diberi ruang. Kompleksitas disingkirkan. Klarifikasi selalu datang lambat. Pertanyaan pun bergeser. Bukan lagi apa yang sebenarnya terjadi, melainkan sikap apa yang paling layak ditampilkan sekarang. Masalahnya bukan solidaritas. Ada banyak peristiwa di mana perempuan benar-benar menjadi korban dan layak mendapat dukungan penuh. Masalah muncul ketika semua peristiwa dipaksakan ke pola yang sama, seolah identitas cukup untuk menentukan benar dan salah. Disitulah kesetaraan berubah menjadi kosmetik moral. Kesetaraan sejati menuntut ukuran yang sama untuk semua orang. Setiap suara boleh didengar, setiap suara layak diuji. Menghormati perempuan tidak berarti mematikan pertanyaan. Menolak patriarki juga tidak menuntut kita menanggalkan akal sehat. Yang mendesak hari ini mungkin sebuah jeda. Jeda sebelum memihak, jeda sebelum membagikan emosi. Tanpa jeda itu, kehebohan akan terus berulang. Manusia akan terus terperangkap dalam narasi. Dan kesetaraan akan terus tergelincir bukan karena niat buruk, melainkan karena kita terlalu cepat ingin berada di pihak yang benar. Refresh your mind. Perkaya konten ini dengan komentar-komentar Anda.